Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya mahasiswi atas nama Windy Cecilia Milugu, Stambuk A221-20149, kelas E, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan membuat tugas video belajar dan pembelajaran. Saya mengambil 3 materi mengenai belajar dan pembelajaran. Yang pertama, materi mengenai humanistik. Dalam materi humanistik ini, saya mengambil 7 bagian. Yang pertama, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengendamkan bagaimana manusia memanusiakan serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, tokoh dalam teori ini adalah C. Roger dan Arthur Combe. Yang ketiga, aplikasi dalam teori ini, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku, serta guru harus menjadi sebagai fasilitator. Yang keempat, ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah terbagi menjadi 4 bagian. A. Merespon perasaan siswa. B. Menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaktif atau interaksi yang sudah dirancang. Yang ketiga, atau C. Berdialog dan berdiskusi dengan siswa. D. Menghargai siswa. Yang kelima, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang keenam, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk menetapkan kebutuhan segera dari siswa. Yang ketujuh, tersenyum pada siswa. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu materi belajar heuristik. Materi belajar heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata eureka, berarti untuk menemukan. Heuristik yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Ini berbeda dari algoritma di mana hanya digunakan sebagai peraturan atau garis pedoman bertentangan dengan prosedur invarian. Heuristik mungkin tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah, atau mungkin justru menimbulkan masalah baru untuk dipecahkan. Tetapi proses heuristik ini dapat teramat berharga pada proses berpikir seseorang, di mana pada proses pemecahan masalah banyak menuntut pemikiran relasional antara komponen yang membentuk masalah tersebut. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir mengenai materi sumber belajar dan pembelajaran. Sumber belajar merupakan kebutuhan pokok dalam pendidikan. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Dari sumber belajar, ada fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan
produktivitas pembelajaran dengan jalan A. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan B. Mengurangi beban guru dalam mengajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara A. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmuwan terhadap pembelajaran dengan cara A. Perancang program pembelajaran yang lebih sistematis, dan B. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar, B. Pengajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu A. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang sifatnya febral dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dan B. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Kemudian yang keenam, memungkinkan pengajian pembelajaran yang lebih luas dengan mengajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya, setelah fungsi sumber belajar, ada jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar terdapat beberapa jenis. Secara garis besarnya, terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu 1. Sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kemudian yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Setelah jenis-jenis belajar, ada kriteria memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar hendaknya tidak sembarangan. Dalam pembelajaran, sumber belajar akan lebih baik jika guru menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang akan dipakai. Sekian tugas video yang dapat saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.